A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qurratul Uyun tentang manfaat-manfaat dalam nikah. Dalam bait yang selanjutnya ada fawaidun nikahi ghadul basari tahsina farji warajan nasli dari. Fawaidun nikahi ghadul basri. Fawaidun nikahi, manfaat nikah ghadul basari adalah menyelamatkan pandangan, tahsina farji juga memelihara farji, warajan nasli dari dan mengharapkan keturunan yang lebih baik. Nikah mempunyai beberapa manfaat dan manfaat yang paling besar adalah mendapatkan keturunan. Dan nikah juga mempunyai beberapa afat atau bahaya. Dan bahaya yang paling besar adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk berusaha dengan jalan yang haram. Tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatu alal ibadati kadza istirahatuhu. Juga bisa tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatu. Nikah juga bisa membersihkan hati dan menguatkan tekad alal ibadati kadza istirahatuhu, untuk beribadah dan beristirahat. Berkata Abul Abbas Al-Wansyarini di dalam syarahnya yang berjudul Nawazili Barzali mengungkapkan bahwa seorang syekh yang soleh, yakni Abu Bakar Al-Waroki, berkata, setiap syahwat dapat membuat hati menjadi keras kecuali syahwat untuk bersenggama. Maka sesungguhnya syahwat untuk melakukan senggama itu adalah membersihkan hati. Oleh karena itu para nabi melakukan senggama. Dalam sebuah hadis disebutkan aku disenangi kepada nikmat dunia ini hanya dalam 3 hal. Yang pertama wanita, yang kedua wangi-wangian, dan yang ketiga tenangnya hati ketika melakukan sholat. Lanjut dalam bait selanjutnya ada mintad biril manzili wa taklifi riyadotun nafsi furu'i waqtapi. Mintad biri manzali wa taklifi, dari mengatur rumah tangga dan berusaha keras. Riyadotun nafsi furu'i waqtapi, untuk melatih diri agar merasa cukup. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga dengan niat yang baik dan rizki yang halal. Rasulullah SAW bersabda, dari berbagai bentuk dosa ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, puasa, dan jihad, kecuali oleh usaha memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi dosa itu dapat dihapus ketika kita memberi nafkah kepada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai 3 anak wanita, kemudian ia memberi nafkah dan berbuat baik kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan mereka dan tidak lagi membutuhkan kepadanya, maka ia pasti masuk surga, kecuali dia berbuat sesuatu yang tidak ada ampun baginya. Ketika menceritakan hadis tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, hadis tersebut termasuk hadis yang gharib dan mutiara yang indah. Rasulullah SAW bersabda, dinar atau harta yang paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk kepentingan keluarganya, atau harta yang dinafkahkan untuk kepentingan keluarganya, dan juga harta yang dinafkahkan untuk hewan ternak dan sahabat-sahabatnya, hanya karena untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah harta yang paling utama. Imam Abu Qilabah radhiyallahu anhu berkata, dahulukanlah nafkah untuk keluarga yang menjadi tanggunganmu, sebab orang yang besar pahalanya ialah orang yang memberi nafkah keluarganya yang masih kecil-kecil dan memeliharanya dengan baik. Atau dengan sebab nafkah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada mereka dan mencukupkannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian semalam suntuk dalam keadaan susah dan prihatin karena memikirkan keluarganya,
Sebab rizki yang sangat sempit, maka yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada 1000 kali sabetan pedang di medan perang demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi nafkah kepada keluarganya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka nafkah tersebut merupakan sedekah baginya. Nabi SAW bersabda lagi, tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu, dahulukan yang termasuk keluarga, yaitu bapak, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, orang yang paling dekat, kemudian yang dekat denganmu. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya yang dinafkahkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri, istrinya, anak-anak, famili-famili dan kerabat-kerabatnya, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya, dan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mempertahankan harga dirinya maka akan ditulis baginya sebagai sedekah. Begitu pula nafkah yang diberikan oleh seorang mukmin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung semua bentuk nafkah, kecuali barang-barang yang digunakan untuk bangunan atau untuk kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, tiada hari kecuali ada 2 malaikat yang turun kepada seorang hamba sejak pagi. Yang satu berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang telah mengeluarkan infaknya. Dan malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berilah ganti atau kerusakan bagi orang yang mengekang infaknya. Nabi SAW bersabda, barang siapa memberikan nafkah kepada 2 atau 3 anak wanitanya, atau memberikan nafkah kepada 2 atau 3 orang saudara wanitanya, maka antara atau dia sudah mati atau meninggalkan mereka, saya dengan dia di dalam surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari-jari beliau, yaitu telunjuk dan jari tengah, jadi bergandengan. Dan dia memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berjuang demi menegakkan agama Allah dalam keadaan puasa dan selalu beribadah. Seorang wanita bertanya, apabila anak wanita itu hanya 1, apakah sama ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, meskipun hanya 1 orang anak wanita. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang dari Allah Subhanahu wa taala menurut kadar biaya atau nafkah yang dibutuhkan. Sesungguhnya sabar itu dari Allah Subhanahu wa taala menurut kadar bala yang turun. Dan sesuatu yang pertama kali diletakkan di atas timbangan hamba Allah pada hari kiamat adalah nafkah seseorang kepada keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba telah banyak berbuat dosa, maka Allah akan mencobanya dengan kesulitan dalam memberi nafkah keluarganya, agar Allah memberi ampunan atas dosa-dosanya itu. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang terhadap orang atau hamba yang menjaga keluarganya. Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa semalaman berada dalam keadaan kesulitan mencari biaya untuk menghidupi anak-anaknya, maka semalaman pula dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari harta dunia dengan jalan halal, menjaga diri dari minta-minta, berusaha keras demi mencukupi keluarganya, serta kasih sayang terhadap tetangganya, maka dia kelak akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang cemerlang seperti bulan purnama di malam hari. Dan barang siapa yang mencari harta dunia yang halal hanya karena ingin menumpuk-numpuk harta, unggul-unggulan serta pamer, maka kelak pada hari kiamat dia akan bertemu Allah SWT sementara Allah murka kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, bercengkrama atau bercakap-cakap bersama keluarga atau duduk-duduk di dalam masjid? Rasulullah SAW menjawab, bercengkrama 1 jam bersama keluarga itu lebih aku senangi daripada iktikaf di dalam masjidku ini.
Anas bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah memberi nafkah keluarga itu lebih engkau senangi daripada memberi nafkah untuk sabilillah?" Beliau menjawab, "1 keping dirham yang dinafkahkan kepada keluarganya itu lebih aku senangi daripada 1000 keping dinar yang dinafkahkan demi sabilillah." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah kamar yang dapat dilihatnya luarnya dari dalam dan dapat dilihat dalamnya dari luar." Ditanyakan, "Siapakah orang yang bakal menempati kamar itu, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Yaitu orang-orang yang memberi makan orang-orang yang baik," tutur katanya, "orang yang senantiasa berpuasa, orang yang senang menyebarluaskan salam, dan orang yang melakukan sholat pada malam hari ketika manusia tengah lelap dan tidurnya." Maksudnya itu orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi tengah lelap dalam tidurnya. Mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang sanggup melaksanakan hal itu?" Nabi SAW menjawab, "Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka sungguh ia telah baik," tutur katanya. "Dan barang siapa yang memberi makan keluarganya, maka sungguh ia telah memberi makan kepada orang-orang. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ia sungguh menjadi orang yang selalu berpuasa. Dan barang siapa yang bila bertemu saudaranya kemudian ia membaca salam, maka sungguh ia telah menyebarkan salam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh, maka sungguh ia telah melaksanakan sholat pada malam hari ketika manusia tengah lelap dalam tidurnya." Maksudnya orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi tengah lelap dalam tidurnya. Segitu dulu pembahasannya, kita akan dilanjutkan lagi dalam bait yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.